Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung, berupa taufik, hidayah, serta kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa sampai di masjid ini dalam keadaan selamat, masih dalam keadaan sehat, dan masih bisa tersenyum. Ibu-ibu mana senyumnya? Ibu-ibu masih bisa tersenyum ya, pasti ya. Saya mendapatkan amanah menyampaikan sebuah materi ada bermanfaat fil Islam. Karena kita di Asia itu sama-sama punya niat nggak hanya mencerahkan orang, tetapi kalau bisa diri kita tercerahkan lebih dulu. Di Asia itu kita kalau menyanyi Mars Asia itu benar ya ibu ya. Di telapak kakimu terbentang surga, di kanan mula nasib bangsa. Jadi kalau ibu-ibu ini tercerahkan, bangsa kita juga cerah. Mungkin yang kita hadapi sekarang itu bagian dari mungkin ya tidak tercerahkannya ibu-ibu kita di masa lalu. Ada ibu-ibu sosoknya yang akan datang, tapi itu sedikit. Ada era ini, tapi sedikit. Dan pada saat itu yang lebih banyak adalah ibu-ibu ya. Indonesia pada saat itu ibu-ibunya tidak aja, sehingga hasilnya sekarang banyak yang kemudian menuliskan hashtag Indonesia gelap ya, Indonesia cemas, kemudian pergi aja ya, nggak mau tinggal di Indonesia karena Indonesianya lagi tidak baik-baik saja. Maka ibu-ibu tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita cerahkan diri kita sendiri, lalu kita memberikan pencerahan kepada orang-orang terdekat kita. Yang dalam hal ini kita mulai dari adabul mar'ah fil Islam. Jadi ibu bisa dilanjutkan. Adabul mar'ah fil Islam ini sebuah buku, sebuah dokumen yang resmi, ya, resmi dimiliki oleh Muhammadiyah, oleh Aisyah. Kalau kita punya buku panduan ada perilaku seorang muslimah menurut standar Muhammadiyah, menurut standar Aisyah itu ada di adabul mar'ah fil Islam. Jadi kita jangan jauh-jauh, kita kemudian cari buku yang modern-modern tentang akhlak perempuan, tapi kita lupa di Aisyah itu sudah ada adabul mar'ah fil Islam. Next slide itu cuma ada berisi. Next. Nah, di antara yang dibahas dalam ini adalah pergaulan di dalam rumah tangga, pergaulan dengan masyarakat, pergaulan di masa pendidikan di sekolah, dan akhlak dalam Islam. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau bapak-bapak dan benar-benar mau mengaji di Muhammadiyah, mau baca dokumen-dokumen Muhammadiyah itu, selain ada adabul mar'ah fil Islam itu ada PHI, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nah, kalau buku ini itu lebih spesifik, khusus spesial buat ibu-ibu. Bagaimana kita seharusnya berperilaku. Apa dan siapa wanita itu? Ini yang pertama kali dibahas dalam buku tersebut. Kadang-kadang kita itu terlena dengan pengarus utamaan gender, yaitu kemudian laki-laki dan perempuan itu sama, benar-benar sama 100%. Yang laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dikatakan sama 100% dan juga tidak bisa dibedakan 100%. Ada kesamaannya dan juga ada perbedaannya. Dan ini jangan salah kaprah dan juga jangan dibolak-balik. Maka bagaimana caranya agar kita itu nggak terbolak-balik ketika memahami hakikat perempuan? Maka kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau hafal, monggo kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka bisa dibuka. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, itu dulu sampai situ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Maka sangat jelas Allah menegaskan ada kata dzakarin wa untha. Jadi memang Allah sudah menegaskan perbedaan tersebut. Ada laki-laki dan ada perempuan. Yang mereka itu berbeda secara pertama fisik. Mereka sangat berbeda dari luar maupun dalam, terutama dalamnya. Laki-laki itu tidak dilengkapi dengan alat reproduksi seperti perempuan, dan perempuan jiwanya itu diciptakan lembut, tidak seperti laki-laki.
Maka dari sini kita ambil pelajaran, saat ini itu banyak sekali perempuan yang berusaha menafikan fitrahnya dan banyak laki-laki yang pengen jadi perempuan. Ada kebalikan. Fisiknya sudah Allah SWT ciptakan sedemikian sempurna laki-laki, tetapi pengen jadi gemulai, pengen sempurna tapi versi perempuan. Dari luarnya, kulitnya, rambutnya, wajahnya, sampai oplas dan lain sebagainya, sampai suaranya, pita suaranya juga pengen diubah. Dalam-dalamnya juga berusaha diubah. Apa yang terjadi? Tubuhnya rusak, mentalnya juga rusak. Sudah melangkah jauh dari apa yang Allah SWT gariskan sebagai fitrahnya, sebagai laki-laki. Nah, ibu-ibu harus waspada. Anaknya atau tetangganya atau muridnya, karena saya juga temui ada anak laki-laki yang pakai lipstick, pakai lip balm warna pink lagi, skincarean, masih SMP sudah skincarean biar glowing, biar halus kulitnya, terus lipstickan. Gak kesuwen kalau kayak gitu ya. Jangan dinormalisasi. Terus bumbule arek wedok, terus lama-lama gemulai. Makanya kalau melihat tanda-tanda seperti itu, jangan dinormalisasi, jangan dianggap normal. Itu sudah mengarah pada penyimpangan. Ya. Jadi Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang, bukan Adam dan Agus. Adam dan Hawa. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Maka kalau laki-laki nggak boleh suka sama laki. Allah SWT Islam menghargai perbedaan, tetapi tidak pada penyimpangan. Jadi tolong ibu-ibu ya harus lebih aware, harus lebih sadar bahwa laki-laki harus jadi laki-laki beneran, perempuan harus jadi perempuan beneran. Perbedaan itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah penyimpangan. Maksudnya perbedaan gimana? Mungkin style perempuan itu beda-beda. Ada yang feminin, ada yang mulus sekali, ada yang tegas, boleh. Tapi kalau sudah sampai gayanya tomboy, kemudian pakaiannya, potongan rambutnya, sudah. Mari kita kembalikan kepada fitrahnya. Laki-laki juga seperti itu, ada yang agak lembut, ada yang tegas, ada yang keras, itu masih boleh. Gaya rambutnya mungkin berbeda-beda boleh. Tapi kalau sudah pakai lipstick, mencoba-coba pakai wig dan seterusnya, nah itu sudah mengarah pada penyimpangan. Dikembalikan lagi. Baik. Setelah itu perempuan itu pasangannya laki-laki dan memiliki kesempatan beramal soleh yang sama dengan laki-laki. Beramal solehnya kesempatannya sama, tapi mungkin bentuknya berbeda. Nggak harus perempuan itu sama terus dengan laki-laki. Kalau misalnya ada jatah sekian persen untuk DPR, ya itu aja. Tapi kemudian jangan paksakan orang yang tidak mau kemudian menjadi DPR dari perempuan misalnya. Jadi boleh, tapi tidak usah memaksakan untuk sama dengan laki-laki. Perempuan diberi kesempatan untuk bekerja, tetapi ingat, pemimpin di dalam rumah tangga tetap bapak, tetap suami. Nah, kesempatan yang sama itu kemudian Allah SWT menjanjikan man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah SWT menjanjikan kalau kita beramal soleh, nggak Allah bedakan laki-laki maupun perempuan, kemudian didasari dengan keimanan, keikhlasan, ketulusan, bukan pengen terlihat aku loh yang paling berjasa di rumah tangga, aku loh yang bisa membuat misalnya majelis ini lebih maju dan seterusnya, tapi dasarnya adalah keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini ibu-ibu fid dunya wal akhirah, insya Allah. Maka tidak usah ragu kalau kita melangkahkan kaki ke majelis ini diizinkan oleh suami, ya, tidak mengabaikan kewajiban yang ada di rumah, itu Allah akan pasti memberikan hayatan thayyibah. Berupa apa saja di dunia, ekonomi yang membaik, keluarga yang harmonis, anak yang sehat, hati yang tenang, tetangga yang baik, yang rukun, dan terutama fil akhirah jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah bagaimana wanita dan pergaulan. Next, di buku tersebut disebutkan bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah
li'utammima makarimal akhlak. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Ya, maka ini menjadi landasan kenapa perempuan itu perlu diatur pergaulannya. Kemudian sifat Rasulullah dan begitunya yang tegas, tetapi penuh kasih sayang. Ini juga menjadi landasan kita dalam bergaul dan seterusnya. Nah, kita langsung ke next, pergaulan dalam rumah tangga. Nah, landasannya adalah diantaranya sabda Rasulullah terkait wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kemudian Ar-Rum ayat 21 dan An-Nisa ayat 34. Nanti akan ada detailnya di slide selanjutnya. Kemudian ada kewajiban istri terhadap suami, nanti seperti apa kita akan bahas lebih detailnya, dan kewajiban istri terhadap putra-putrinya. Next slide. Nah, ini landasan pernikahan. Nah, ibu-ibu, sekarang ini juga sudah mulai banyak anak-anak muda yang berpikir child free. Itu tidak mau punya anak, bukan tidak bisa punya anak, tapi tidak mau punya anak atas dasar kebebasan hak asasi manusia. Misalnya aku belum gak punya anak lah, ngatur-ngatur. Aku gak pengen punya anak karena gak mau ribet punya anak itu. Jadi alasannya banyak sekali. Yang pertama, child free itu dari sisi ekonomi. Jadi kalau punya anak itu apa udah siap ekonominya? Sekarang mau hidup diri sendiri aja sudah susah, nyari kerjaan susah, apalagi nanti punya anak. Yang kedua, kalau nggak punya ilmu bagaimana merawat anak, nanti daripada anakku jadi bodoh, jadi nggak berakhlak, aku sendiri masih nggak punya ilmu, mending aku santai-santai dulu. Nanti kalau aku sudah siap, ya nanti gitu. Tapi mending nggak punya anak aja daripada nanti aku susah mendidik anak. Belum tentu nanti anakku jadi orang baik. Nah, itu alasannya. Yang ketiga, memang orangnya sebelumnya memang nggak mau menikah, berdamai dengan diri sendiri saja katanya sulit, apalagi berdamai dengan orang lain. Yang mengatur diri sendiri saja sulit, apalagi mengatur orang lain. Belum lagi nanti kalau suamiku, takutnya nanti suamiku toksik, ya, suamiku tukang ngatur, aku nggak bisa bebas dan seterusnya. Jadi sekarang mulai banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu adalah pemikiran yang tidak dilandasi dengan keimanan. Makanya menjalankan agama itu adalah iman plus ilmu. Ya, ibu, menjalani kehidupan ini tidak cukup ilmu, tapi juga perlu iman. Manusia kalau hanya dengan logikanya sebenarnya itu sangat-sangat terbatas. Karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan ilmunya manusia itu seperti, ya, lautan yang kemudian kita celupkan jari kita ke air di dalam itu, terus kita angkat lagi, ya sudah, yang tersisa di jari itu saja ilmu kita, ilmunya manusia. Sedangkan ilmunya Allah ya seluas samudra itu. Maka betapa sedikitnya dan betapa bodohnya kita kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan logika kita saja tanpa mendasari diri kita dengan iman. Makanya ibu-ibu, kita harus mulai menata kembali mindset. Kalau anak-anak kita sudah mulai mengarah ke sana, karena pintarnya mereka, karena berkembangnya teknologi saat ini, sehingga mereka pikir dunia itu ya hanya apa yang mereka pahami dari ilmu yang mereka dengar, mereka lihat, dan hanya sebatas kecanggihan-kecanggihan teknologi manusia. Padahal di balik semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan yang itu banyak dialami oleh manusia di luar malam. Jangan dulu sebelum menikah punya apa? Gak punya apa? Banyak orang yang gak punya apa-apa sebelum menikah, tapi setelah menikah ternyata Allah beri rezeki yang berlipat-lipat. Kemudian kita takut nanti kalau punya anak gak bisa membiayai, padahal anak itu sudah ada rezekinya. Makanya kalau menikah itu, ibu-ibu kalau misalnya anaknya sudah mulai beranjak, sudah remaja atau mau menikah, itu yang perlu dikuatkan adalah keimanan. Bahwa menikah itu landasannya jangan cuma karena cinta, ya, tetapi karena ibadah. Kalau karena cuma cinta saja, cintanya habis, ya, sudah, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau landasannya adalah iman dan beribadah, maka insya Allah pernikahan itu meskipun sulit, meskipun penuh perjuangan, Allah pasti akan menolong. Harus dikuatkan seperti itu. Nah, sabda Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4: limaniha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatin
pertama itu mungkin sangat menarik, tapi kalau tidak ada yang keempat di agama ini, maka seseorang akan merugi. Sebaliknya, kalau yang pertama, yang utama dipilih oleh laki-laki itu adalah karena agamanya, maka taribas. Taribas itu sebenarnya dari bahasa Arab itu maknanya adalah maka tanganmu akan berdebu. Berdebu itu maksudnya beruntung. Kemudian landasan pernikahan diantaranya juga Quran surat Ar-Rum ayat 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Nah, jadi ini yang harus kita pahamkan ke generasi muda. Saya pernah bertanya itu ke anak SMP. Siapa di sini yang bercita-cita mau menikah? Ternyata nggak semuanya. Loh, kenapa kok nggak katakan gitu saya tanya? Ternyata jawabannya nggak mau, ribet. Ini harus kita katakan karena loh, kenapa SMP sudah ditanya seperti itu? Karena SMP itu anak-anak sudah mulai memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Mereka itu berani pacaran, tapi kok nggak berani, nggak punya cita-cita untuk menikah. Kita itu seringnya lupa membekali anak-anak untuk siap berumah tangga karena kita sibuk mempersiapkan mereka bisa kalis ya, bisa baca, menulis begitu, hafalan, masuk perguruan tinggi, favorit, tapi nggak pernah kita bekali bahwa suatu saat kamu itu akan menikah, punya tanggung jawab, kemudian melahirkan generasi penerus yang bisa meneruskan perjuangan. Itu banyak yang lupa dengan bekal itu, sehingga yang ada sekarang generasi strawberry, generasi yang terlihatnya itu wah cantik, ganteng, glowing, pinter, tapi mentalnya rapuh, soal tanggung jawab sangat rendah. Mereka bisa ngomong pintar sekali, tapi ketika sudah diberi tanggung jawab itu kok kayaknya sangat berat. Disuruh menikah itu maju mundur, tapi berani menjalin hubungan dengan lawan jenis, berani ngajak jalan-jalan, berani traktir, berani ngajak nonton dan seterusnya. Tapi ketika sudah serius atau enggak mau ketemu orang tua, enggak berani, tidak siap, baik secara ilmu maupun mental. Nah, makanya ini PR kita bersama bahwa pada hakikatnya fitrahnya manusia itu memang berpasangan. Kemudian landasan dalam pernikahan yang tidak boleh dilupakan adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sudah jelas ada di situ ar-rijal, ada an-nisa. Meskipun kaum feminis di luar sana itu ada yang mengartikan loh enggak, itu artinya ar-rijal itu bukan laki-laki, an-nisa bukan perempuan, tapi ar-rijal itu adalah sifat maskulinitas. Kalau perempuan punya maskulinitas, dia bisa memimpin laki-laki di dalam rumah tangga. Itu pendapat sekelompok orang di sana. Tapi kita harus kembali ke ayat dan makna awal ayat ini. Ar-rijal di sini adalah laki-laki. Qawwamuna di sini yang memimpin, yang melindungi, yang menjadi orang yang sosok yang tegas dalam rumah tangga atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan, keutamaan kepada mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, kalau di lanjutan ayat ini, kenapa Allah nggak menyebutkan bima faddalallahu ar-rijal? Allah nggak menyebutkan bahwa yang diutamakan itu, yang diberi keutamaan itu laki-laki atas perempuan. Tidak disebutkan seperti itu. Padahal di awal ayat Allah menyebutkan ar-rijal dan an-nisa. Tapi kata-kata selanjutnya itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ini maha adilnya Allah, bahwa yang diberi kelebihan itu sebagiannya atas bagian yang lain. Maka maknanya laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan. Laki-laki kelebihannya, dia akan sangat mau kalau dia tidak bisa memberi nafkah. Dia punya insting yang sangat kuat untuk bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Tapi perempuan juga jangan diremehkan. Kelebihan perempuan, dia bisa empatinya itu sangat kuat terhadap keluarganya, perhatiannya sangat besar terhadap keluarganya, dan punya sifat detailing, sangat detail ya. Bapak-bapak mungkin bajuku yang warna ini gimana ya? Nah, ibu tahu jangannya. Hatta ibu itu tidak 24 jam di rumah, dia tetap instingnya itu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun dia bekerja di luar, dia punya rasa bagaimana keluarganya tercukupi kebutuhan makannya dan apa-apa yang dia butuhkan. Nah,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan karena perempuan dan laki-laki itu punya kelebihan sendiri yang khas, maka tidak bisa kemudian kedudukan laki-laki itu tergantikan sebagai seorang yang menjadi kepala keluarga. Nah, ini yang harus dipahami, terutama kita yang para aktivis. Kita merasa pintar, kemudian bisa aktif di luar, maka jangan lupa tetap ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi jangan juga kemudian mempersempit dan tidak mengkondisikan keadaan. Maksud saya bagaimana? Tidak harus kan kita itu menyediakan keperluan suami itu harus dengan misalnya makan, harus dengan dari pagi sampai sore kita masak sendiri, tidak harus. Kita bisa beli, kita bisa GoFood, kita bisa nyuruh orang nyuci juga nggak harus kita secara manual sampai nyetrika sampai rapi. Nah, maksud saya itu kita miliki skill itu ya untuk menyiapkan sekaligus mengatur. Juga jangan punya pandangan terhadap orang yang memang kondisinya itu tidak seideal dengan yang kita pikirkan. Terus kita itu mencela orang lain, itu gak bisa orang kebujuni. Ya, itu kecenderungan yang ada di masyarakat, dan yang paling banyak nyeletuk itu adalah kaum ibu. Marilah kita menjadi perempuan yang woman support woman. Ya, perempuan itu mendukung perempuan. Jangan sampai kita mencela perempuan lain. Perempuan nggak kerja dibilang ngandalno bojone, ya males, enak rebahan di rumah, ya. Kalau kerja dibilang gak taat bojone, ya kan? Gak ngopeni bojone. Pokoknya perempuan itu serba salah di mata orang yang iri dengki. Dan orang lain di luar kita itu juga akan serba salah kalau hati kita juga iri dan dengki. Maka mari kita mulai mengubah mindset kita bahwa perempuan itu harus support perempuan. Karena banyak sekali di masyarakat kita perempuan itu menjadi down bukan karena keadaan yang menghimpitnya, tapi karena komentar tetangga, komentar mertua, komentar saudara, ipar, dan lain-lain. Maka jangan sampai kita menjadi perempuan yang suka mencela. Maka Allah Subhanahu wa taala itu kan menegaskan di Quran surat Al-Hujurat yang setiap sore menjelang maghrib, kalau kita masih tinggal di daerah Gresik ini pasti mendengarkan Al-Hujurat ya. Janganlah perempuan itu mencela perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ada tetangganya suka berdandan, itu ya jangan dibilang ngetekno duite bojone. Coba dibalik mindsetnya, dia berarti perempuan yang sangat bersemangat untuk melayani suami. Ada perempuan yang berangkat dari gelap sampai pulangnya gelap, jangan dicela, pasti oh my god, oh disapu memang dia gitu ya. Tapi nggak usah dicela, coba dibalik mindsetnya, pasti dia sangat capek, dia pasti sudah mengorbankan. Kalau misalnya sebenarnya itu capek, tapi dia nggak punya pilihan, dia harus ikut membantu ekonomi suami demi ekonomi yang lebih baik, demi pendidikan anaknya yang lebih baik. Ada orang nggak bisa sekolah, jangan dicela, kalau bisa bantu menyekolahkan sekolahkan. Ada orang perempuan berpendidikan tinggi, jangan dibilang kok pasti oleh jodoh, jangan. Kasihan ya. Perempuan yang berpendidikan tinggi itu yang pengen punya keluarga serta keturunan yang berkualitas. Tapi kenyataannya ya masih banyak kalau perempuan sampai sudah kuliah, kawin-kawin, padahal dia sudah berusaha, ya berusaha mencari jodoh, berusaha melakukan yang terbaik daripada orang tapi masih gak nikah-nikah, kan dia lebih baik. Dia punya kesempatan beasiswa misalnya sampai S3 harus menikah, mending didoakan. Nah, seperti itu. Kemudian kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama patuh dan hormat serta ikhlas karena Allah. Nah, ini sebenarnya yang paling penting itu. Ikhlas. Ikhlas itu akan membawa kita kepada ihsan. Ihsan itu tidak semata-mata kita beribadah maka tahu fa'inam tahu fa'inahu yang bahwa kita ketika beribadah itu seakan-akan melihat Allah, maka kalau kita tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Tapi ikhlas itu dan ihsan itu sudah pada tataran yang kalau orang menyakiti kita, padahal kita
urusan kita itu dengan Allah. Misalnya ya, di rumah terus kerja pegel, masak diwara gak enak ya, masih akan terlihat kekurangan kita di sana sini. Maka jangan fokus pada apa yang orang lain berikan, pada feedback yang mereka tampakkan atas apa yang sudah kita lakukan, tapi fokuslah bahwa kita ikhlas mengerjakannya, ikhlas mendapat komentarnya juga ikhlas, tidak apa-apa. Kemarin saya melihat sebuah postingan, ada suami istri yang sedang dimediasi oleh petugas mediator kalau mereka sudah menempuh jalan cerai. Nah, kemudian petugas mediatornya ini memberikan sebuah ilustrasi berupa kertas putih. Kertas putih itu dikasih bulanan hitam. Terus ditanya suaminya, apa yang kamu lihat? Ya, yang dilihat dijawabnya bulanan hitam. Itulah kondisi hatimu. Yang kamu lihat pada istrimu itu hanya bulanan hitam, padahal putihnya lebih besar, lebih banyak. Jadi ibu tetap optimis. Kalau tetangga kita bilang kita itu macam-macam, itu yang mereka lihat. Tidak usah merasa insecure ya. Karena kita yang tahu diri kita. Kita sudah berusaha dan kita ikhlas karena Allah. Allah yang akan melihat pekerjaan kita ya. Biasanya orang-orang yang nyinyir ya begitu aja ya, tertinggal karena kesibukannya hanya mengamati orang lain, tidak sibuk memperbaiki diri. Nah, kita meskipun orang lain melihat noda hitam kita, fokuslah menjaga apa yang kita lakukan. Yang pertama itu ya, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mungkin agak kurang relevan kalau kita itu yang sama-sama bekerja di luar. Yang di rumah, ketika suami meninggalkan kita, maka kita wajib menjaga ya apa yang ada di rumah. Kemudian sopan santun, ramah, mendapatkan cinta dan percaya pada suami. Karena suami itu fitrahnya adalah sangat suka kalau dia dipercaya, dan dia sangat tersinggung kalau kita tidak percaya. Contoh kecil saja, kita lagi berkendara, entah itu di mobil, beliau yang nyetir atau di motor, terus kita bilang salah gitu, dia tersinggung ya, belok kiri harusnya, pasti malah lebih tersinggung. Aku salah gitu, dan seterusnya. Jadi biarkan saja dia salah, ya, biarkan dia salah dan menyadari kesalahannya. Ya, pokoknya kalau kita merasa sok tahu, lebih tahu, dan agak-agak kurang percaya gitu, maka itu menurunkan harga diri. Jadi percaya aja meskipun kita tahu itu salah. Ya nggak apa-apa. Oke. Nanti kan pasti dia tahu ya, kita senyum saja bahwa tadi yang dilakukan itu salah. Kemudian menjadi tambatan hati suami, pelipur lara dan penyemangat, tidak malah menjadi orang yang gembosi ya. Nah, kalau bisa kita itu, makanya perempuan itu harus punya energi yang lebih ya, meskipun capek harus tetap punya energi untuk menjadi penyemangat. Berarti kan dari sini kita tahu perempuan itu luar biasa ya. Terus dari mana energi itu? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan habiskan energi kita untuk misalnya ngomel tidak jelas, menggerutu. Daripada cuci piring sambil menggerutu, mending astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, sering capek loh, berikan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal capek tapi malam-malam harus tetap on. Ya, harus tetap on. Ya dari mana kekuatannya? Gak bisa kita mengandalkan kita ini manusia biasa yang energinya terbatas. Tapi Allah bisa menjadikan kita luar biasa kalau kita keimanannya juga luar biasa. Meskipun aku capek, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya menghormati orang tua dan mertua. Meskipun seringkali yang terjadi kalau sudah berumah tangga itu orang tua dan mertua itu berbeda pendapat terus. Apalagi yang generasinya sudah jauh ya. Misalnya saya anak kelima. Nah, tentu saja bisa dibayangkan pemikiran ibu saya sudah sangat jauh. Habis melahirkan, gak boleh tidur siang, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ya kita bertani, tapi kita
pendapatnya, tapi kita jelaskan baik-baik. Dihormati orang pada perempuan, tapi kalau dengan cara yang sopan kita menjelaskan, insya Allah mereka bisa menerima. Kelima, mengatur rumah tangga bersolat dalam form wajar dan pantas, tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau ada orang bersolat di rumah, tidak usah kita itu kemarin gitu ya, yang positif tinggi. Dan kita kalau tidak terbiasa bersolat, mari kita mulai. Meskipun di rumah tetap ada ukuran banyak yang memang sama lipstik tipis-tipis ya. Jangan tidak bersolat sama sekali, karena suami itu, laki-laki itu fisik ya, matanya fisik, gampang tertarik dengan yang terlihat shining, yang bersinar, glowing. Maka ya meskipun suami kita itu tidak menjatah skincare dan pergi ke salon setiap bulan, ya pintar-pintarlah. Sekarang insya Allah salon kecantikan itu sudah menjamur di mana-mana ya, hanya di Gresik Kota. Sekarang di Gresik sudah banyak salon ya, kita bisa ke salon 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan sekali ya, memanjakan diri, kemudian dari situ menjadi keluar salon sudah bersinar, penuh senyum, habis pijat, habis facial dan lain sebagainya. Ya mau mulai dulu gimana caranya, oke? Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti kita